Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Selamat pagi, kita bersyukur kita ada di penghujung minggu ini. Kita memuliakan Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh berikan kepada kita sepanjang minggu ini. Tuhan begitu setia memelihara hidup kita.
Kasih setia Tuhan lebih tinggi dari langit biru. Berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita tidak pernah terhitung jumlahnya, dan kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikannya selain memuji menyembah Dia. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan Tuhan, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Kami muliakan, kami agungkan, kami tinggikan Tuhan. Oh, kami sembah. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu bagi kami. Sepanjang minggu ini Tuhan telah memberkati kami, telah memelihara kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan demi kebaikan, buat setiap berkat demi berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami, buat setiap penyertaan demi penyertaan Tuhan, buat setiap kasih setia-Mu. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau. Tuhan, siapakah kami sehingga Tuhan boleh akan betul-betul melindungi kami sebagaimana biji mata-Mu. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan buat setiap anugerah kasih berkat pemeliharaan-Mu yang sangat nyata dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Tuhan memeliharakan hidup kami, Tuhan menjaga, Tuhan membimbing, Tuhan terus memelihara hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami tidak akan pernah bisa membalas kasih-Mu Tuhan. Kami hanya bisa menaikkan puji-pujian kami hanya bisa menyembah Engkau, kami hanya bisa untuk hidup boleh belajar taat kepada Engkau. Biarlah Tuhan kehidupan
kehidupan kami terus memuliakan nama-Mu. Biarlah kehidupan kami terus meninggikan nama-Mu. Biarlah kehidupan kami terus mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini kami rindu membaca firman, mendengar akan setiap kebenaran-Mu. Nyatakan itu melalui perenungan yang kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang, kami berdoa, kami memohon, dan kami sungguh mengucapkan syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita akan membaca dari kitab Maleakhi pasal yang ketiga. Dari kita membuka kitab kita, dari kitab Maleakhi pasal yang ketiga, kita akan membaca ayat yang ketiga saja. Maleakhi pasal 3 ayat yang ketiga. Ya, kita akan membaca yang ketiga. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Saudara, saya sekali lagi akan baca untuk kita secara perlahan. Kita coba menyimaknya dengan baik. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Saudara, kalau kita membaca konteks Maleakhi adalah bagaimana orang-orang orang buangan sudah kembali ke Yerusalem. Dan saudara, ketika kita membaca Nehemia, Esra, bagaimana di sana Tuhan mengizinkan untuk mereka membangun tembok dan membangun bait Allah. Saudara, konsep dalam perjanjian lama mengajarkan betapa Israel yang pulang dari pembuangan itu menjadi Israel yang harusnya dibaharui. Ya, bait sucinya baru dan orang-orang Israelnya harusnya baru. Secara bentuk, secara kuantitas mungkin memang bait Allah yang dibangun setelah pembuangan tidak semegah, tidak seperti bait Allah yang dibangun pada masa Salomo. Tetapi secara kualitas di hadapan Tuhan, pembangunan bait Allah yang kedua ini tidak kalah, bahkan bisa dikatakan lebih daripada bait Allah yang pertama. Itu sebabnya Tuhan sangat memperhatikan, juga menjadi simbol sebuah perubahan, pembaharuan bagi orang-orangnya. Jadi bukan hanya bangunannya yang dibangun baru, tetapi orang-orangnya harus juga baharui. Dan ketika berbicara pembaharuan, maka yang pertama atau langkah awal yang harus diperbaharui adalah mereka yang memimpin ibadah, yang memimpin, yang melayani di dalam bait Allah, bait suci, yaitu kaum Lewi. Mereka lah yang akan memimpin umat itu dalam ibadah, mereka lah yang akan memandu, menyampaikan korban bakaran, menyampaikan korban persembahan, berbagai macam ritual agama. Mereka yang memimpin. Nah, saudara, ini satu hal yang kita belajar. Bagaimana yang Tuhan yang menjadi perhatian atau yang Tuhan fokuskan dalam mempersiapkan ibadah ini. Bukan secara eksternal. Bukan saja bicara tentang gedung. Bukan hanya bicara kostum. Tapi apa yang ditegur di sana? Menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Hatinya yang disucikan. Karena di sana dikatakan tadi memurnikan dan mentahirkan perak, mentahirkan orang Lewi, menyucikan seperti emas dan perak. Jadi hati internal kita yang diperbaharui, yang disucikan supaya boleh mengalami penyembahan ibadah yang benar. Saudara, akhir-akhir ini ada banyak orang berpikir yang keliru tentang penyembahan.
Kualitas penyembahan kita yang perlu kita ingat adalah bukan didasarkan pada aktivitas kita. Sekali lagi, kualitas penyembahan kita bukan didasarkan pada aktivitas kita, tetapi didasarkan pada karakter kita. Sudah ada banyak orang berpikir bahwa semakin bagus musiknya, semakin mengesankan bangunannya, semakin menarik khotbahnya, maka semakin dirasakan penyembahannya. Banyak orang berpikir gitu. Maka ketika kita berbicara tentang pembaharuan penyembahan, yang kita pikirkan bagaimana memperlengkapi alat musik, bagaimana cari penyanyi-penyanyi yang bagus, bagaimana membeli lighting yang bagus, bagaimana membuat sound yang bagus. Ya, tidak salah semua itu. Tetapi fokus penyembahan yang baik, yang benar bukan di sana. Fokusnya ada dalam hatimu, dalam hati kita. Mau bagaimanapun megahnya penyembahan menurut kita, mau bagaimanapun bagusnya para penyanyi itu, singers itu, lightingnya begitu memukau, musiknya lengkap, dan semua profesional, itu belum menjamin ibadah itu berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, penyembahan atau ibadah itu harus berasal dari hati yang murni. Itu sebabnya jika relasi kita dengan Tuhan tidak sehat, kita ini semua, termasuk para pelayan itu, tidak sehat. Maka yang kita lakukan tidak lebih dari sekedar aktivitas rohani. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang malas menyembah. Di sisi lain, ada banyak orang yang sepertinya rajin menyembah dalam ibadah. Tapi kedua-duanya sedang tidak menyembah. Karena yang satu memang jelas tidak datang kemana-mana. Di rumah pun dia tidak lakukan apa-apa. Sementara kelompok yang lain sepertinya menyembah, tapi sebenarnya tidak sedang menyembah. Karena yang menjadi fokus adalah hal-hal yang eksternal dan ujung-ujungnya kembali pada diri sendiri. Saudara, ketika kita berbicara tentang hidup kita, kita dipersiapkan untuk menyembah. Penyembahan yang benar diawali dengan relasi yang benar di hadapan Tuhan. Penyembahan yang benar itu berarti relasi kita dengan Tuhan. Bukan berbicara ritual, bukan berbicara formalitas, tapi bagaimana saya dan saudara menyembah Dia. Menyembah Dia. Jika kita tidak mengizinkan Tuhan memurnikan hati kita terlebih dahulu, penyembahan kita tidak ada artinya. Biar kita membuka hati kita, Tuhan, murnikan hati kami, sucikan hati kami, sehingga kehidupan penyembahan kita, kehidupan penyembahan yang berkenan. Saudara, ketika engkau melangkah menuju gereja, menuju ibadah, jangan hanya berpikir tentang ritual, tapi coba cek relasimu dengan Tuhan secara pribadi dalam hidupmu. Kiranya Tuhan boleh menolong saya dan saudara untuk sungguh-sungguh dipersiapkan dalam menyembah. Hari ini adalah hari Sabtu, kesempatan yang baik untuk kita boleh mempersiapkan diri kita, dan kita boleh mengajak orang lain, termasuk anggota keluarga kita. Ayo kita menyembah Dia, dan awali penyembahan itu dari rumahmu. Secara pribadi kau menyembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu.
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami merindu menyembah Engkau Tuhan, kami rindu menyembah Tuhan, kami rindu menyembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sungguh rindu menyembah Tuhan, dan Tuhanlah yang mempersiapkan hati kami. Murnikanlah ya Tuhan hati kami, sucikanlah hati kami. Ampuni kami kalau kami sering hanya terfokus pada hal-hal yang eksternal. Kami yang sering memperbaiki para pemusik, kami yang sering memperbaiki untuk ornamen-ornamen gereja. Kami hanya ingin selalu memperhatikan untuk penampilan. Hari ini Tuhan mengingatkan kami yang harus kami sungguh-sungguh siapkan justru hati kami. Tuhan sucikan hati kami, murnikan hati kami. Sehingga ketika kami menyembah Engkau sungguh, Tuhan, Engkau berkenan. Tuhan, Kau pimpin kami setiap pribadi jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Supaya kami terus semakin Engkau luruskan tentang konsep ibadah dan penyembahan kami. Ibadah yang berkenan, penyembahan yang berkenan. Dan Tuhan mulai dari kami setiap pelayan Tuhan. Supaya Tuhan mulai memurnikan hati kami. Sehingga kami semua boleh layak datang ke hadirat-Mu oleh karena kelayakan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, jauhkan dari kami hati yang tidak murni. Jauhkan dari kami hanya sekedar mencari kesenangan diri sendiri. Fokus pada kesenangan diri sendiri dan bukan Tuhan dalam setiap ibadah dan penyembahan kami. Tuhan, terima kasih pagi ini untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan kami semua Engkau perbaharui. Dan kami boleh sungguh mengalami pembaharuan itu dalam setiap ibadah-ibadah kami. Tuhan, pakai kami semua yang terlibat di dalam ibadah, dalam pelayanan. Supaya kami boleh mengerti dan menyadari kebenaran ini. Betapa kami harus boleh merendahkan hati di hadapan-Mu. Bapa di surga, murnikanlah, sucikanlah hati kami. Oh, terpuji nama-Mu Bapa. Kami sungguh berdoa hari ini untuk setiap kami Tuhan, supaya kami boleh mempersiapkan diri dengan baik untuk ibadah besok. Berkati kalau ada di antara kami yang terlibat di dalam pelayanan, biarkan kami juga sekali mempersiapkan diri kami untuk pelayanan kami. Dan Tuhan, biarlah Tuhan Kau sungguh yang menolong kami, untuk kami boleh selalu membiasakan diri, mengajak orang lain untuk datang beribadah. Tuhan, kami rindu setiap ibadah-ibadah yang kami boleh persiapkan, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk para petugas, baik worship leader, singers, pemusik, dan juga semua orang yang bertugas Tuhan. Engkau juga yang merawatnya Tuhan. Dan kami juga berdoa secara khusus Tuhan buat setiap kami hamba-hamba Tuhan, yang Tuhan boleh memberikan kepada mereka kesempatan untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan, Engkau urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh sungguh menyampaikan isi hati Tuhan, bukan gagasan kami semata. Supaya kami boleh sungguh menyampaikan apa yang benar dalam pandangan Tuhan, yang Tuhan inginkan, bukan keinginan kami semata. Tuhan, pimpinlah kami.
Kami rindu kami boleh sungguh bertumbuh dan terus mengalami Tuhan perkembangan demi perkembangan. Kami rindu untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah lama tidak bergereja. Biarkan kami boleh mengajaknya, biarkan kami boleh merangkulnya, dan terus menerus menyampaikannya. Tuhan pimpin kami. Biarlah Tuhan boleh sungguh-sungguh, oh Tuhan dipakai oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kami untuk boleh mempermuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang mereka Tuhan karena keterbatasan fisik, mereka tidak bisa beribadah. Tuhan tetap berikan peneguhan dan Tuhan tetap berikan kekuatan dan tetap berikan sukacita. Sekalipun mereka boleh hanya beribadah di rumah melalui live streaming yang Tuhan gereja kami siarkan. Tuhan biarlah mereka juga mengalami kehadiran Tuhan. Dan berkatilah Tuhan setiap kehidupan kami supaya kami boleh belajar memberikan yang terbaik. Sepanjang minggu ini kami sudah bekerja, kami sudah boleh sungguh merasakan penyertaan Tuhan. Dan biarlah di akhir minggu ini kami boleh juga mempersembahkan bagimu Tuhan. Berkati buat setiap pekerjaan kami. Berkati buat setiap hal yang kami boleh rencanakan. Kami turut berdoa juga untuk pelayanan terhadap remaja pemuda, terhadap sekolah minggu. Tuhan Engkau juga yang menolong. Supaya mereka boleh sungguh kami persiapkan, kami bimbing dengan baik. Sehingga mereka boleh sungguh menjadi, oh Tuhan, anak-anak yang bertumbuh dengan baik di hadapan Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Terpuji namamu. Kami mau serahkan buat kehidupan kami di akhir pekan ini dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh juga bisa menikmati bersama keluarga dalam masa-masa persiapan kami untuk ibadah raya besok. Dan biarlah kami Tuhan terus berlomba-lomba untuk sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Dan kami boleh membawa orang-orang lain di sekitar kami, keluarga dan sana tolan di sekitar kami. Tuhan terima kasih, terpuji namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi ini sepanjang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berakhir pekan. Biarlah kita boleh memanfaatkan waktu ini bersama-sama dengan keluarga. Dan ingatlah, jadikan waktu ini juga sebagai persiapan kita. Jangan lupa untuk boleh mempersiapkan diri buat ibadah raya besok. Dan biarlah saudara-saudara boleh mengajak, saling mengingatkan. Ayo kita ajak bersama-sama untuk boleh beribadah. Dan biarlah firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kita betapa kita harus menyiapkan hati kita. Biarkan Tuhan yang memurnikan hati kita, sehingga kita boleh menyembah Dia di dalam kebenaran. Selamat berakhir pekan sekali lagi. Tuhan memberkati kita. Shalom Immanuel.